Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala sallallahu wa la hawla wa quwwata billah ma ba'd. Sekarang sampai wa amal qismu tsaniyah. Adapun bagian kedua, ini ceritanya kan timbul dari pertanyaan ingulta. Kalau kau mengatakan pada kami fasili ulumal akhirah, kan gitu pertanyaan awalnya. Jelaskan kepada saya ilmu akhirat itu apa? Kan sebenarnya kan fikih katanya ilmu dunia. Kalau fikih ilmu dunia itu ilmu akhirat apa? Maka kata beliau ilmu akhirat itu ada dua, ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah sudah dibahas dalam beberapa episode kemarin. Ilmu tentang apa yang kita sekarang imani, surga, neraka. Pada tingkatan mukasyafah itu seolah mereka melihat itu seolah-olah itu nyata pada tingkatan para aulia, sholihin. Itu mukasyafah hasil dari muamalah. Nah, sekarang apa? Sekarang kita bahas ilmu muamalah. Wa amal qismu tsani. Adapun bagian kedua, bahwa ilmu muamalah yaitu ilmu muamalah. Ini maksud muamalah bukan muamalah fikih ya, muamalah jual beli, itu muamalah kepada manusia. Ini muamalah kepada antara hamba dengan Allah SWT. Hubungan antara hamba dengan Allah. Bahwa ilmu ahwalil qalbi yaitu ilmu tentang kondisi-kondisi hati. Amma ma yuhmadu binha. Ilmu tentang kondisi hati dari yang terpuji dan juga yang tercela. Ya. Yang sudah lalu bahwa ilmu itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Kan gitu. Dan yang diperintahkan untuk dicari daripada ilmu itu ada dua. Ilmu billah, ilmu biahkamillah. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang hukum-hukum Allah kepada para mukallaf. Sedangkan ilmu akamil mukallafin itu dua, zahir dan batin. Zahir itu ilmu tentang sholat macam-macam. Akamul mukallafin. Batin itu ilmu tentang hati. Ilmu hati ada dua. Menata hati yaitu muamalah. Sama hasilnya muamalah itu mukasyafah. Ya. Maka setelah beliau menjelaskan ilmu mukasyafah, maka beliau menjelaskan ilmu muamalah. Ya. Itu ilmu tentang nafas, tentang jiwa. Tingkat-tingkatannya jiwa, kesempurnaan jiwa, kurangnya jiwa, bagusnya, aib-aibnya jiwa. Oleh karena itu Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam jiwa kalian, dalam diri kalian sendiri ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa kalian tidak memperhatikan? Dan ilmu tentang hukumnya jiwa itu terbatas pada dua. Itu menghilangkan kekurangan jiwa dan menghiasi jiwa dengan kesempurnaan. Itu menghilangkan aib-aib hati, menghiasi hati dengan tahliyah dan takhliyah, tahliyah dan tahliyah. Mengosongkan dari takhliyah, mengosongkan dari sifat yang tercela, tahliyah menghiasi hati dengan yang terpuji. Dan sesuai dengan filosofi Imam Ghazali, udah menyusun iyanya pada takhliyah dulu, baru tahliyah, menghilangkan dulu. Daripada dan itu jumhur sufi juga bersepakat itu, orang itu harus takhliyah dulu, harus menghilangkan sifat-sifat yang buruk dulu, baru dia menghiasi dengan sifat yang baik. Wa ma yuhmadu minha, adapun yang dipuji dari sifat-sifat itu, dari ahwalil qalbi itu, kondisi-kondisi hati adalah kasobri, maka seperti kesabaran, wa syukri, seperti syukur, wal khaufi, ya, seperti rasa takut, wa rajai, rasa harap, wa ridha, seperti ridha, sikap ridha, senang dengan apapun dari Allah SWT, wa zuhdi, zuhud, tidak mencintai kepada dunia, wa taqwa, takwa, menjaga perintah dan larangan, wal qanaah, menerima apa pemberian Allah, sakhoi, kedermawanan, ma'rifatil minnati lillah, mengenali bahwa nikmat itu, karunia itu hanya milik Allah, fi jamil ahwal, di seluruh kondisi kita. Wal ihsan, di naskah lain wal ihsas, perasaan yang tajam, atau ihsan, kebaikan, husnudhan,
bagus sangka kepada Allah, husnul khuluq, akhlak yang baik, husnul khuluq wa husnul muasyarah, bagus pergaulannya, usiddiq wal ikhlas. Dan kejujuran dan keikhlasan. Yang disebut itu ada 16. Dan setiap dari satu itu ada martabatnya, ada tingkatan-tingkatannya, ada perinciannya. Juga termasuk dalam bab ini adalah mujahadatun nafas, memerangi nafsu, wara', sifat wirai, hati-hati dalam beragama, wal yakin, keyakinan, tawakal, tafwid kepada Allah, taslim, berserah diri, ihtisab, mencari pahala dalam amal, selamatus sadr, bersihnya hati, bersegera kepada perintah Allah, mubadarul amr, muraqabah, muhasabah, dan bagusnya ketaatan pada Allah, bagusnya ma'rifatullah. Dan semua itu masuk kepada yang mahmud, yang dipuji daripada ilmu muamalah. Fama'rifatu haqaiqi hadhil ahwali wa hududiyah. Maka pengetahuan tentang hakikat kondisi-kondisi hati tadi dan hudud, definisi-definisi atau batasan-batasan sifat-sifat hati tadi, wa asbabiyah, pengetahuan tentang sababnya, sabab luar atau sabab dalam, sabab zahir atau sabab batin daripada masing-masing sifat hati tadi, alati biatuk tasabu, yang dengan sabab itu bisa diperoleh sifat-sifat hati tadi yang bagus, untuk selalu atau tasu wa tamarah, tasabu tamaratua, wa tamaratua, wa tamaratiha, dan mengetahui buah-buahnya yang terhasilkan daripada sifat itu, wa alamatiha, mengetahui tanda-tandanya dari sifat itu kalau sudah dihasilkan, wa mu'alajati madhawfa minha, mengetahui cara mu'alajah, penanganan terhadap apa yang lemah daripada sifat-sifat batin tadi, hatta yaqwa, sampai menjadi kuat, wa mazala hatta yauda, dengan apa yang hilang, zala yazulu, bukan zala yazalu. Apa yang hilang begitu ada yang udah sampai kembali lagi. Itu min ilmil akhirah. Semua itu termasuk ilmu akhirat. Wa ma yuzammu, adapun yang dicela, mina daripada ahwalil qalbi, daripada kondisi-kondisi hati. Wa khuful faqri, maka takut kefakiran, takut kemiskinan. Sakhatul magduri, murka kepada yang ditakdirkan Allah SWT. Wal ghillu wal hikdu, dan juga dengki dan dendam. Atau al-ghillu itu melindungi pengkhianatan, menutupi pengkhianatan. Hikd itu lebih kepada menyimpan permusuhan pada orang. Wal hasad, iri, wal ghish, suka menipu, tidak tulus kepada orang. Talabil uluwi, mencari keluhuran antara manusia, mencari pangkat kedudukan di mata orang. Hubbit sanai, cinta kepada pujian. Hubbitulil baqa di dunia, cinta kepada panjangnya kekekalan di dunia, litamattu'i, untuk bersenang-senang. Wal kibri, ketakaburan, merasa besar. Wariyai, pamer dalam afal dan aqwal. Wal ghadabi, marah, amarah. Wal anafah, sifat angkuh. Wal adawah, permusuhan karena dunia. Kalau benci karena Allah itu termasuk. Wal baghdha, adawah itu permusuhan karena dunia, musuh karena dunia. Baghdha, benci kepada sesuatu. Wa tama, rakus. Wal bukhlu, kebakhilan, pelit. Wa raghbatu, ya, maksudnya di sini raghbatu kesenangan, maksudnya di sini ya kerakusan ya pada dunia. Atau raghbah, keluasan dalam kehendaknya dia. Wal badh, wal badhu,
itu yang menggerakkan untuk membual, itu badh, membual. Itu sebab yang mendorong orang itu untuk membual dalam kata-kata, ngomong cakap besar katanya. Masuk Malaysia tadi. Wal asyar, kufur nikmat. Wal asyar wa ta'zimul aghniya, menghormati orang kaya karena kekayaannya. Man tawadhu'a li ghaniyyin shalihin dhahaba thulutsa dini, kata Rasulullah. Siapa orang menghormati orang kaya yang soleh, li ghinahu, karena kekayaannya bukan karena kesolehannya, hilang 2/3 agamanya. Alhamdulillah. Wal istihanatu, menganggap rendah, bil fuqara, terhadap orang fakir. Wal fakhru, bangga-banggaan dengan apa yang dia punya atau nasabnya atau hasabnya. Hasab itu seperti ilmu, itu hasab. Nasab itu ya keturunan. Kulukum min Adam wa Adam min turab, semua dari kalian dari Adam, Adam dari tanah. Nasab paling tinggi tanah. Bin Nuh, bin lagi bin Adam, bin tanah. Iya. Ya adapun dia diberi anu, ya harusnya itu berkaca. Siapapun itu, Sayyid kah, Gus kah, anaknya orang-orang baik, ya kalau dia ini bukan untuk dibanggakan. Saya rasa bapak-bapaknya juga tidak senang dia banggakan. Gitu. Harusnya dia kan harus lebih jadi cambuk. Anaknya kiai, ya berarti dia kiai apa enggak gitu. Bisa jadi seperti bapaknya apa enggak kan gitu. Bukan hanya Sayyid sebetulnya, umum itu. Siapapun yang merasa dia orang tuanya orang baik, gimana dia kan gitu. Watanafus apa tadi? Khuyala ya. Mukhada'ah banyak itu disebutkan. Ya. Mana tadi? Tama, roba, badakh ya. Asyar batar ya. Mirip itu asyar batar, yakni lupa kepada nikmat, lupa diri. Batar itu di situ ada batar, ada. Hah? Tidak ada asyar sih. Menghormati orang kaya, menghina orang fakir, berbangga-banggaan, khuyala, ini sifat sombong, takabur. Khuyala ini menghayalkan dia punya keutamaan. Alhamdulillah, tanafus, suka bertinggi-tinggian, mubah, berbangga-bangga dengan harta. Kalau tanafus biasanya lebih kepada kehormatan diri. Mubah itu lebih kepada harta atau kedudukan, istikbar, merasa besar dari anil haq, dari kebenaran. Khud, larut dalam yang tidak perlu, prima layani. Wa hubbu kathrati kalam, suka banyak omong. Ya. Salaf, apa namanya, keangkuhan atau tazayyun khalaq, berhias untuk makhluk, mudahana, menjilat. Wal ujub bangga diri, istighal dan binas, sibuk daripada aibnya sendiri kepada aib orang lain. Zawalul huzun, hilangnya rasa sedih dari hati, min qalb, khurjul khasyah minhu, keluarnya rasa takut dari hati. Syiddatul intisal nafas, sangatnya dia dalam menolong dirinya sendiri. Idza naludhul, kalau dia mendapat kehinaan dari orang. Du'ful intisal haq, lemahnya dalam menolong kebenaran. Jika dirinya dihina, dia semangat untuk membela dirinya. Jika kebenaran dihina, dia tidak semangat membela kebenaran. Ittikhadhu ikhwanil alaniyah ala adawati sir, mengambil teman secara terang-terangan tapi memusuhi secara batin. Al-aman min makrillah, merasa aman dari tipu daya Allah. Dalam Allah mencabut dalam apa yang sudah Allah berikan, fisal bima'ta. Wal makr, tipu daya, khianatan mukhada'ah, sama menampakkan sesuatu yang tidak dia sembunyikan dalam hatinya. Tulul amal, panjang angan-angan. Qaswa wal fadhadha, keras hati, kasar hatinya. Farah bidunya, senang dengan dunia. Al-asaf ala fawatiha, sedih atas luputnya dunia. Al-uns bin makhlukin, terhibur dengan adanya makhluk. Sepi ketika sumpah ketika sendirian. Ya, sebaliknya aulia itu senang ketika sendirian bersama Allah. Malah ngeriui orang yang datang kepada aulia itu. Ya, hijab dari Allah, wahsyah. Ya,
merasa tidak nyaman firaqihim, kepada berpisahnya makhluk jafa, tidak ada lemah lembut dalam perkara tais, ceroboh. Ulang aja tergesa-gesa, kilatul hayat sedikit rasa malu, kilatul rahmat sedikit kasih sayang. Fahadi wa amtaluha, semua ini permisalannya juga yang semisal itu. Ya. Semua itu min sifatil qalbi, daripada sifat-sifat hati, maqarisul fawahish, itu masuk tempat tumbuhnya sifat-sifat perbuatan keji. Manabitul amal mahdhur, tempat tumbuhnya amal-amal yang dilarang. Ada dua, kebalikannya itu akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Man bau taat, tempat tumbuhnya ketaatan dan kurbat. Wallahu alam. Maka ilmu tentang semua itu termasuk ilmu muamalah, termasuk ilmu batin. Sirul Fatihah.